Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat Alkitab harian yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Yesaya 61 ayat 8, yaitu, sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan pernah berkata bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, terjerat dengan aspek-aspek hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah Tuhan nyatakan, maka Tuhan mengerti akan persoalan tersebut? Kerap manusia berkata kepada orang lain bahwa aku bisa mengerti apa yang kamu rasakan hari ini sehingga kamu dapat melakukan hal yang demikian jahatnya. Tetapi ketika hal tersebut dibenturkan dengan sifat dan hakikat Allah, maka Allah tidak dapat diintervensi terkait tentang peristiwa tersebut. Sehingga jangan pernah berkata Allah juga mengerti kok jika aku melakukan hal yang demikian. Allah juga pasti memahami kok ketika aku melakukan tindakan yang menyimpang. Kebenaran itu adalah hal yang mutlak dan itulah eksistensi yang terus berada di dalam Allah. Tidak akan pernah 1 ditambah 1 menjadi 3, meskipun ada orang berkata kan sudah hampir mendekati dengan 2. Tidak ada kebenaran yang dapat diintervensi, sehingga Allah juga menyatakan demikian. Dan nabinya yang bernama Yesaya berkata, aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan tidak pernah mengizinkan seseorang karena alasan apapun melakukan tindakan bercela. Meskipun ada dalam pemahaman-pemahaman yang bersifat etika, ada orang yang mengedepankan konsep-konsep ketika seseorang melakukan suatu tindakan-tindakan bercela. Tetapi hal yang absolut yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyenangi hal-hal yang demikian. Tuhan sangat membenci tindakan-tindakan yang dilakukan manusia yang menyimpang. Betapa luka di dalam hati Tuhan ketika melihat orang-orang yang telah Ia ciptakan itu melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Kini saudara, kita harus mengerti satu hal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam, itu juga yang akan kita tuai. Tentu jika kita menanam untuk kedagingan, maka kita akan menuai dari kedagingan tersebut. Tetapi jika kita mengawali dengan roh, maka jangan akhiri hidup saudara dengan kedagingan. Ada orang sebelum ia memiliki pekerjaan, ia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengawali segala rangkaian pekerjaannya dengan berdoa dan bersujud kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Tetapi setelah ia memiliki pekerjaan, ia lupa untuk berdoa, ia lupa untuk mengucap syukur. Akhirnya apa yang ia awali dengan roh, ia kerap akhiri dengan kedagingan. Dan ketika sesuatu hal terjadi di dalam hidupnya, ia kembali bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan aku memiliki pekerjaan ini? Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan memberi upah kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ketika Tuhan telah menyatakan perjanjiannya, itu akan mengikat terus dalam kurun waktu yang tidak akan dapat kita pahami bagaimana Tuhan menyatakan itu. Lihatlah perjanjian yang dinyatakan Allah kepada manusia. Kita menyebut bahwa masa-masa di perjanjian lama dengan kata perjanjian lama, dan masa-masa di dalam Kristus kita sebut dengan perjanjian baru. Bagaimana perjanjian itu terus mengikat seluk-beluk kehidupan kita di dalam iman, percaya kita kepada Allah.
Lihatlah totalitas yang dilakukan oleh Allah kepada kehidupan manusia. Pemeliharaan Allah kepada bangsa Israel nyata dan mereka terima. Demikian juga lah pemeliharaan Allah kepada kita akan benar-benar nyata. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah sama dengan dunia ini. Karena jika kita sama dengan dunia ini, maka kita akan mencintai, terikat, dan melakukan sifat-sifat yang ditawarkan oleh dunia ini. Apakah saudara akan berbohong ketika saudara lapar? Dunia akan berkata, tidak apa-apa, satu kali saja tidak apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan membenci mereka yang karena intervensi dunia melakukan hal-hal yang sangat bercela di mata Tuhan. Karena Tuhan menyertai saudara dan memberikan saudara pengertian. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaanmu. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu kepada kami. Tuntun kami Bapa, pelihara kami, sehingga kami mampu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menjauhkan diri kami dari segala tindakan-tindakan bercela, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Ampunkan kami Bapa dalam segala kelancangan kami, pelanggaran kami, dan kiranya Engkau menerima pujian kami dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.